مسلم رحمه الله حدثنا عمر بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا القاسم قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فعاقله فيسأله ونحن نسمعه فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن خلق الجبال قال فمن نصر هذه الجبال وجعل فيها مجعلا قال الله قال فبالذي خلق الأرض قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصر هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق لا يدخلن الجنة. Bismillah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani Salamah bin Syabib haddatsana Al-Hasan bin A'yan haddatsana Maqilun wa huwa ibnu Ubaidillah an Abi Zubair an Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid alayya dzalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am qala wallah la azidu ala dzalika syai'a. Maka hadis yang terakhir yang membahas tentang datangnya A'rabi yang menanyakan tentang syariat Islam yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Hadis yang terakhir adalah hadis Jabir bin Abdullah yang kita baca tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan adapun gurunya Imam Muslim Salamah ibnu Syabib, maka Salamah ibnu Syabib dia An-Naisaburi, dan Naisaburi sekarang di Iran, dan dia hidup di Tabaqah yang ke-11, maka dia di Tabaqah Imam Al-Bukhari. Dan Salamah ibnu Syabib An-Naisaburi asalnya dari Iran namun tinggal di Makkah. Dan dia rawi yang disikohkan oleh para ulama. Berkata Abu Hatim Saduq, dan Abu Nu'aim Al-Asbahani mengatakan ahadus siqat. Dan berkata Imam Al-Hakim An-Naisaburi sahibul Mustadrak, muhaddits ahli Makkah, muttafaq ala itqanihi wa sidqihi, bahwa dia adalah muhaddits Mekah di zamannya dan terkenal dengan amanah dan sikohnya. Maka rawi ini rawi yang sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Al-Hasan ibnu A'yun, maka ini pun nisbah kepada kakeknya, yang mana dia nama asalnya Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Al-A'yun Al-Harani.
dan telah dinisbatkan kepada kakeknya di sini, Al-Hasan ibnu A'yun. Asalnya Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu A'yun. Dan dia di tabaqah yang ke-9. Berarti dia seperti Imam Abdul Razzaq As-San'ani dan Imam Asy-Syafi'i dan Ali ibn al-Madini. Adapun kedudukan rawi ini maka bisa dikatakan rawi yang thiqah. Dikatakan oleh An-Nasa'i thiqah, dan juga oleh ulama yang lainnya, dan Imam Al-Bukhari mengeluarkan di dalam sahihnya. Kemudian meriwayatkan dari Ma'qil ibni Ubaidillah Al-Jazri, dan dia hidup di tabaqah yang ke-8, di tabaqah Sufyan ibnu Uyainah, Abdullah ibnu Mubarak dan yang lainnya. Maka Ma'qil ibnu Ubaidillah di sini pun dalam keadaan pas-pasan, saduq. Disebutkan oleh para ulama salihul hadis, hadisnya pas-pasan. Seperti Imam Ahmad mengatakan demikian, dan An-Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's, dan ini derajat yang saduq hasanul hadis. Dan disikohkan oleh sebagian ulama yang lain seperti Ali ibn al-Madini. Al-muhim, rawi ini bisa sikoh ataupun saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Abu Zubair. Maka Abu Zubair di sini dia adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Abu Zubair periwayatannya dari segi ilmu hadis dia rawi yang pas-pasan, saduq, hasanul hadis. Namun selain itu dia mudallis. Dan periwayatannya banyak dari Jabir ibni Abdillah. Dan di sini para ulama mengambil pendalilan bahwa periwayatan Abu Zubair dari Jabir bisa diterima. Terutama di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini sanadnya bisa bersambung. Karena salah satu dari syarat Imam Muslim, dia memasukkan rawi-rawi yang mudallis namun periwayatannya dari Jabir sangat kuat. Dan Imam Muslim banyak meriwayatkan Abi Zubair dari Jabir dengan an-anah. Maka Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus dia seorang tabi'i di tabaqah yang ke-4. Maka sering kami membedakan di sana ada Muhammad ibnu Muslim yang lain, yakni Imam Az-Zuhri, dan dia imam muhaddis, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, namanya sama, Muhammad ibnu Muslim. Namun Imam Az-Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Dan dia Muhammad ibnu Muslim bin Tadrus. Maka Imam Az-Zuhri sama di derajat yang ke-4 meriwayatkan dari sahabat. Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas. Dan begitupun di sini Muhammad ibnu Muslim bin Tadrus meriwayatkan dari Jabir. Dan bedanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus rawi yang saduq, pas-pasan. Adapun Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Imam Az-Zuhri imam di atas dari thiqah. Maka ini perbedaan. Muhammad ibnu Muslim bin Tadrus Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari
sahabat Anas ibnu Malik, bahkan min asbatin nas, dari Anas ibnu Malik. Kemudian meriwayatkan dari Jabir ibni Abdullah. Maka siapa Jabir ibnu Abdullah? Jabir ibnu Abdullah perlu kami sebutkan biodata dan biografi agar kita mencintai para sahabat. Maka Jabir ibnu Abdullah barakallahu fikum, dia Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr al-Ansari, dari Al-Ansar, bukan dari Muhajirin. Dan dia kelak akan menjadi mufti ahli Madinah di zamannya. Dia Jabir ibni Abdullah ibni Amr al-Ansari, dia dan bapaknya dua orang sahabi. Dan dari keutamaan Jabir ibni Abdullah banyak sekali. Di antaranya dia terhitung dari ranking ke-6 dari para sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000. Maka dia di ranking yang ke-6 setelah Ibnu Abbas di ranking ke-5. Dan dia sebelum dari Abu Sa'id Al-Khudri di ranking yang ke-7. Maka Ibnu Abbas di ranking yang ke-5 dan dia di ranking yang ke-6, dan Abu Sa'id Al-Khudri di ranking ke-7. Maka siapa yang mengurutkan? Pertama siapa? Abu Hurairah, kedua Ibnu Umar, ketiga Anas ibnu Malik, keempat Aisyah, kelima di sini tadi Ibnu Abbas, keenam Jabir ibni Abdullah, ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka perawi 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi di atas 1000. Yang number 1 adalah Abu Hurairah, 5.470 hadis. 5.470 hadis dia menghafal dari Nabi. Maka bagaimana hardisnya sahabi yang mulia ini, dan berapa banyak pahalanya. Setiap kita belajar ilmu hadis, baik di Sahih Al-Bukhari atau Muslim atau yang lainnya, an Abi Hurairah, ujung-ujungnya sanad an Abi Hurairah. Maka berapa banyak pahala yang dia terima dari hadis-hadis yang dia sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Jabir ibni Abdullah, periwayatannya dia di ranking yang ke-6 ini 1540 hadis. Maka jalan yang paling kuat yang biasa dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir, pertama dari jalan Ibnu Juraid an Atha Ibnu Abi Rabah dari Jabir. Maka ini periwayatan terkuat dari Jabir. Dari mana? Awas saya tanya nanti. Ibnu Juraid an Atha an Jabir. Kemudian jalan yang lain juga yang terulang dari Jabir di Sahih Al-Bukhari adalah Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibni Dinar an Jabir. Ini banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari jalan Ibnu Uyainah, Sufyan an Amr ibni Dinar, gurunya min asbatinas dari Amr ibni Dinar, Sufyan ini dari Jabir. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang paling banyak juga jalannya dari jalan Ja'far ibnu Muhammad ibni Ali an abihi Muhammad ibni Ali an Jabir. Maka ini jalan-jalan dari Jabir ibni Abdullah yang banyak sekali di Al-Bukhari dan Muslim dan bahkan muttafaqun alaih. Man yahfad? Hudaifah? Had Tariq Jabir min salasati turuq. Awalan fi sahihain man Ibnu Juraij an Atha an Jabir. Man Atha? Taib Tariq Tsani fil Bukhari katsir Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibnu Dinar an Jabir. Wasalis fi Sahih Muslim
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. Man abuh? جعفر بن محمد. Subhanallah. Abuh man? محمد بن علي. Baik. Ahsan. Adapun dari keutamaan yang lain bahwa